dan waktu istirahat hanya 6,5 jam, tidak termasuk mencuci, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Jadi mereka bisa makan 5 atau 6 istirahat sehari. Terima kasih Tuhan karena masih muda. Meski kelompok masyarakat ini tidak berlatar belakang keluarga kaya, setidaknya kondisi keluarganya bisa dibilang borjuis kecil. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan sejak mereka masih muda, dan mereka tidak pernah lelah. Tekanan intensitas tinggi, hanya mendengarnya, sudah menakutkan sampai mati. Namun, Hamid tidak mengasihani mereka. Setelah memberi perintah pada anak buahnya, dia segera berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di Beirut, ibu kota Lebanon, Aprilio yang berada dalam jarak yang sama dengan Maher Renza, lelaki tua dari keluarga Renza sedang melakukan panggilan video. Dalam panggilan video, Aprilio dengan hormat menceritakan bagaimana Master terjun payung sendirian untuk menyelamatkan Melba, dan dikirim oleh Hamid sendiri, dan melaporkan semua tentang itu ke Maher Renza. Setelah Maher Renza mendengarkan, seluruh orang itu terkejut. Tidak ada yang bisa ditambahkan. Dia bertanya dengan ekspresi tumpul, Tamar Renza benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seseorang terjun payung ke stasiun oposisi sendirian, dan dia membawa orang itu keluar dengan selamat? Aprilio dengan hormat berkata, "Ya Tuan, itu benar." Pada saat itu, ketinggian terjun payung Tuan Muda lebih dari 5.000 meter, dan ketinggian bukaan parasut jauh lebih rendah dari ketinggian tingkat aman. Bahkan pelatih pasukan khusus Rusia Vasily mengatakan bahwa pada ketinggian itu untuk membuka payung, orang tidak akan pernah bisa hidup, tapi aku tidak menyangka Tuan Muda itu tidak akan mendapat masalah sama sekali. Maher Renza tidak bisa membantu tetapi berseru, "Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa Tamar Renza adalah naga sejati di bumi oleh banyak orang di Jakarta. Aku awalnya mengira itu hanya dilebih-lebihkan. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisakah Tamar Renza berlatih seni bela diri?" Aprilio dengan serius berkata, "Tuan, aku tidak berpikir bahkan seorang ahli seni bela diri belum tentu ada keterampilan seperti yang dimiliki tuannya. Orang biasa akan segera dihancurkan di bawahnya dalam waktu singkat." Maher Renza bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana dia menyelamatkan Melba sendirian?" "Oh, benar, kamu baru saja mengatakan bahwa Hamid secara pribadi mengirimnya ke titik pertemuan dengan Melba untuk bergabung denganmu. Aku ingin tahu, mengapa Hamid sangat menghormati Tamar Renza? Bukankah dia komandan angkatan bersenjata? Masuk akal bahwa Tamar Renza pergi untuk menyelamatkan Sandera. Dia harus menganggap Tamar Renza sebagai musuh. Bagaimana dia bisa mengirimkannya secara langsung? Mungkinkah Tamar Renza diculik?" Aprilio tidak menyangka bahwa lelaki tua itu mengajukan begitu banyak pertanyaan dalam satu tarikan napas, dan buru-buru menjelaskan satu persatu, kembali ke Master. "Proses Tuan Muda menyelamatkan orang-orang tidak dibagikan kepada kami, jadi aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkan Melba, tapi mengapa Hamid begitu baik menatap Tuan Muda itu? Aku tidak ingin memahami hal ini, dan Hamid tidak hanya untuk memberikan wajah kepada Tuan Muda, dia bahkan menganggap Tuan Muda bersaudara. Dalam kata-katanya, dia sangat menghormati Tuan Muda. Jadi aku tidak tahu apakah Tuan Muda itu menculiknya. Aku khawatir hanya Tuan Muda itu sendiri yang tahu itu." Maher Renza mendengarkan, dan tidak bisa menahan nafas. Luar biasa, luar biasa. "Aku bahkan siap mengeluarkan uang untuk menebusnya, tetapi aku tidak menyangka itu akan menjadi akhir yang sulit dipercaya." Setelah itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Sepertinya keluarga Renzaku benar-benar akan berjaya lagi kali ini. Ada naga sungguhan di dunia." Ketika langit di Jakarta baru saja memutih, pesawat Concorde yang tumpangi Tamar Renza dan Melba akhirnya mendarat di bandara. Setelah pesawat mendarat, Tamar Renza, Melba, dan Devano naik helikopter yang diatur oleh Devano dan terbang langsung ke Shangri-La.
Ketika pesawat baru saja dimulai, Tama Renza menanyakan pendapat Melba dan bertanya apakah dia ingin segera bertemu dengan Erik Hartono. Jika dia mau, dia bisa langsung menghubungi Erik Hartono menggunakan telepon satelit di pesawat dan memberitahunya bahwa Melba sudah ada di sana. Kabar penyelamatan membuatnya menemui Melba di bandara secepatnya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan seksama, Melba merasa bahwa seluruh jiwanya relatif dekaden, dan dia ingin istirahat, setidaknya mandi dan mengganti tubuhnya dengan pakaian kering bersih kemudian akan bertemu ayahnya. Jadi Tama Renza memutuskan untuk membawanya ke Shangri-La untuk menetap dulu, dan kemudian memberinya beberapa jam untuk istirahat. Ketika kondisinya hampir disesuaikan, dia akan masuk ke Indonesia University of Finance and Economics dan memberi Erik Hartono kejutan besar. Adapun Tama Renza sendiri, dia tidak menyangka kali ini untuk menyelamatkan Melba, hanya butuh lebih dari 10 jam sebelum dan sesudahnya. Awalnya, dia memberitahu istrinya tentang pergi ke luar kota. Jika dia pulang lebih awal di pagi hari, rasanya agak aneh, jadi dia berencana untuk pergi ke Shangri-La dan membiarkan Devano mengatur kamar untuknya untuk istirahat dan tidur. Tadi malam di Syria, dia menggunakan aura sebagai sugesti psikologis, sehingga aura di tubuhnya sudah sangat langka, yang sungguh membuatnya merasa sedikit lelah. Saat matahari terbit, helikopter Tama Renza telah mendarat di Shangri-La. Setelah turun dari pesawat, Tama Renza langsung berkata kepada Devano, "Devano, atur satu kamar untuk Nona Melba dan satu kamar untukku, kita berdua perlu istirahat. Selain itu, kamu harus memikirkannya sepanjang malam. Kembali ke kantormu dan istirahatlah yang baik." Devano buru-buru berkata, "Oke Tuan Muda." Setelah itu, segera tanyakan kepada bawahan di sebelahnya, apa Presidential Suite sudah keluar? Jika belum, bawa Tuan Muda ke sana untuk beristirahat. Pihak lain segera menjawab, "Tuan Devano, kamar Presidential Suite kita sudah dipesan oleh Pak Ito dari Jepang. Apa kau tidak ingat?" Devano menepuk keningnya dan menyalahkan dirinya sendiri, "Lihatlah otak babiku. Bagaimana aku bisa lupa itu?" Devano berkata pada Tama Renza, "Tuan, seluruh distrik timur tempat suite presidensial berada telah disewa oleh Ito Yuhiko, atau Anda dapat pergi ke suite eksekutif di distrik barat untuk beristirahat." Tama Renza mengerutkan kening dan berkata, "Jangan Ayu dan ibunya tinggal di sana. Dan Raya, agar aman, aku tetap tidak pergi ke sana. Jangan sampai ada monster, atur saja satu untukku." "Kamar normal baik-baik saja," Devano buru-buru berkata. "Kalau begitu aku akan mengaturmu dan Nona Melba untuk tinggal di suite mewah di lantai atas untuk saat ini." Tama Renza sedikit mengangguk, "Oke." Segera, staf menyiapkan 2 kartu suite, dan mereka memberi Tama Renza dan Melba membuka 2 suite mewah di lantai atas kedua. Pintu kedua kamar itu berada di seberang, dan hanya ada 1 lorong. Devano secara pribadi mengantar mereka ke pintu kamar. Tama Renza berkata kepada Melba sebelum menggesek kartunya untuk memasuki pintu, "Melba, istirahatlah dulu. Ini baru lewat pukul 6. Mari kita jadwalkan makan siang untuk sementara pada pukul 12.30. Setelah makan, aku akan mengantarmu ke universitas." Melba mengangguk ringan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Tama." Tama Renza melambaikan tangannya, "Jangan sopan padaku, lagi pula, ada urusan dalam pertarungan." Melba menjawab dan berkata, "Tuan Tama, kalau begitu aku akan istirahat dulu." Tama Renza mengangguk, "Sampai jumpa." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.